Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang menuntun umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Saida Said SEMAK selaku dosen saya di mata kuliah Auditing 1. Berkat bimbingan dan ilmu yang beliau berikan selama 1 semester ini, sehingga saya dapat membuat video pembelajaran ini dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas materi audit terkait dengan standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Terdapat 2 fokus pembahasan, yang pertama standar profesional dan yang kedua kode etik profesi. Jadi silahkan disimak videonya sampai akhir. Baik, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan standar profesional atau standar audit. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa standar audit merupakan sebuah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman khusus untuk menilai dan melakukan evaluasi dalam hal laporan keuangan perusahaan atau si klien. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata pedoman. Nah, standar audit ini mengatur betul bagaimana seharusnya seorang auditor ya bekerja sebagai akuntan publik. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, pembahasan saya bagi menjadi 3. Seperti yang kita tahu bahwa standar audit itu terdiri dari 10 dengan rincian sebanyak 3 standar umum, kemudian sebanyak 3 lagi standar pekerjaan lapangan, dan yang terakhir sebanyak 4 standar pelaporan. Nah, standar inilah yang akan kita ulas satu persatu. Kita masuk ke bagian standar umum dulu. Nah, standar umum yang pertama yaitu terkait dengan kompetensi atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Nah, dalam melakukan sebuah audit ya tentu harus dilakukan oleh seorang dengan keahlian ya, dan juga pelatihan yang cukup ya, atau pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor ya dalam bekerja diharuskan untuk bertindak sebagai seseorang yang benar-benar mahir di bidangnya ya, dalam hal ini bidang akuntansi. Nah, kemudian kita masuk ke standar umum yang kedua yaitu independensi atau tidak terpengaruh. Bagaimana kemudian seorang auditor itu independen ya, dalam hal ini tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Sikap intelektual dan jujur itu sangat penting dimiliki oleh seorang auditor. Nantinya dalam memberikan opini itu harus sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Itu terkait dengan standar umum yang kedua. Kemudian kita masuk ke standar umum yang ketiga atau do professional care atau tingkat keprofesionalan. Nah, maksudnya di sini yaitu adanya sikap cermat dan seksama. Seorang auditor yang telah memiliki kompetensi yang memenuhi standar untuk menjadi seorang auditor itu menggunakan keahliannya ya dengan cermat dan seksama. Nah, seorang auditor itu dituntut untuk memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Nah, jadi itu terkait dengan standar umum yang ketiga. Berikutnya kita masuk ke standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan yang pertama yaitu adequate planning atau proper supervision. Seorang auditor sebelum melaksanakan pekerjaannya itu harus di planning atau direncanakan dengan sebaik mungkin. Nah, standar audit ini berisi bagaimana mengenai sikap dan juga pengetahuan
seorang akuntan. Nah, tentu hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Nah, maksudnya dari standar educate planning atau proper supervision ini, bagaimana sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Ya, tentu saja dalam hal ini pekerjaan sebagai seorang auditor. Baik itu terkait dengan standar pekerjaan lapangan yang pertama. Berikutnya kita masuk ke standar pekerjaan lapangan yang kedua, yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Nah, ini sangat berkaitan dengan perencanaan, ya, bagaimana seorang auditor itu terlebih dahulu harus memahami, ya, seperti apa struktur pengendalian intern, ya, si klien. Nah, seorang auditor itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, ya, baik itu prosedur maupun desain, laporan keuangan perusahaan atau si klien. Sehingga dengan pemahaman itu si auditor, ya, dapat merencanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Berikutnya standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yaitu bukti audit yang kompeten. Bukti audit yang kompeten ini sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang auditor, ya, tentu saja untuk mendukung auditor tersebut dalam memberikan opini. Nah, bukti audit yang kompeten di sini dalam artian bukti tersebut valid dan juga relevan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh si auditor. Jadi mungkin itu terkait dengan standar pekerjaan lapangan. Berikutnya kita masuk ke standar pelaporan atau financial statement presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, itu standar pelaporan yang pertama. Nah, standar pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Nah, maksud dari standar financial presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi ini yaitu laporan audit, ya, harus menyatakan, ya, telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, hal ini biasanya mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Kemudian standar audit standar pelaporan yang kedua yaitu konsistensi in the application atau harus konsisten. Nah, maksudnya dari standar ini apabila ada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi harus diungkapkan. Nah, harus diungkapkan oleh seorang si auditor. Nah, tujuannya dalam hal ini, ya, tujuannya diharuskan untuk konsisten, yaitu untuk memberikan, ya, jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang tidak konsisten, ya, dari satu periode dengan periode yang lainnya itu akan sulit untuk dibandingkan, ya, entah itu dari periode yang lalu atau periode yang akan datang. Jadi itu terkait dengan konsistensi. Nah, kemudian pada standar pelaporan bagian ketiga yaitu isi laporan harus dipandang memadai atau mencakup semua hal. Nah, pada standar audit ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan, ya, tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan, ya, dengan persyaratan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk, ya. Itu terkait dengan standar isi laporan harus dipandang memadai. Nah, kemudian kita masuk bagian standar terakhir dari standar pelaporan yaitu expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Nah, bagaimana seorang auditor ini memberikan pendapat yang sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Nah, jangan sampai kemudian ada pengaruh dari pihak lain yang membuat si auditor ini
terpengaruh dalam memberikan opininya. Yang tadinya si auditor ini ingin memberikan opini tidak wajar, tetapi karena adanya pengaruh dari pihak lain, akhirnya si auditor ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini menjadi hal yang dibahas dalam etika profesi. Ya, setelah kita bahas terkait dengan standar pelaporan, nah kita akan bahas terkait dengan kode etik profesi akuntan publik. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materi kode etik profesi akuntan publik. Nah, apa itu etika profesi? Nah, di sini jelaskan etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus sebagai akuntan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata perilaku dan perbuatan. Etika profesi ini benar-benar mengatur ya bagaimana kemudian seorang akuntan itu seharusnya berperilaku ya. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi etika profesi. Yang pertama, memberikan laporan dan menyajikan laporan data yang benar tentang perusahaan. Nah, bagaimana si auditor ini memberikan opininya sesuai dengan apa yang ditemukan. Kemudian mencegah adanya kecurangan ya, kecurangan akuntan. Prinsip etika ini mencegah adanya kecurangan akuntan ya dengan adanya batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Kemudian mengajarkan tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor. Nah, etika profesi akuntansi ini mengajarkan ya bagaimana seorang auditor itu bertanggung jawab dan merasa memiliki kewajiban moral terhadap si klien dan juga yang terpenting kepada publik. Kemudian berikutnya mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Nah, dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, maka si auditor ini dapat mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu kode etik profesi akuntan. Nah, di sini terdapat beberapa kode etik profesi akuntan. Yang pertama yaitu perilaku profesional. Nah, setiap anggota dalam suatu profesi itu harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, jadi seorang akuntan publik itu dituntut untuk berperilaku sebagaimana seorang profesional ya, demi menghindari adanya tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi, dalam hal ini profesi akuntan publik atau auditor. Kemudian yang kedua, kode etik profesi yang kedua yaitu terkait dengan tanggung jawab profesi akuntan. Nah, seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Nah, itu terkait dengan tanggung jawab profesi akuntan. Berikutnya yaitu standar teknis. Nah, standar teknis ini artinya bagaimana setiap kegiatan itu harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan berdasarkan prinsip etika profesi. Kemudian kepentingan publik. Nah, maksudnya di sini seorang akuntan profesional itu berkewajiban ya untuk bertindak dalam rangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan sikap profesionalisme. Masyarakat membutuhkan laporan audit ya, laporan audit yang baik untuk memastikan kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Kemudian berikutnya terkait dengan integritas. Seorang auditor itu bisa terus memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, setiap anggota itu harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas ya yang setinggi mungkin.
Nah, integritas ini mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia dari si penerima jasa atau si klien. Itu terkait dengan integritas. Berikutnya yaitu kode etik terkait dengan kerahasiaan. Nah, akuntan ini kita tahu bahwa merupakan profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan ya maupun akuntansi. Maka sangat penting ya, atau sudah sepatutnya bagaimana seorang auditor ini harus mampu ya memegang prinsip etika kerahasiaan ya demi menjaga rahasia kliennya ya, apalagi kepada pesaing usaha si klien mungkin. Berikutnya terkait dengan objektivitas. Nah, maksudnya di sini setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Jadi ini terkait dengan standar auditing yang independen ya, atau standar umum yang kedua, independensi. Bagaimana kemudian seorang auditor itu diwajibkan ya untuk menjaga objektivitasnya ya, artinya terbebas dari berbagai macam benturan ya kepentingan dari pihak lain. Kemudian berikutnya atau yang terakhir yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, maksudnya di sini yang pertama kompetensi, sebagai salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan ya seorang profesional ya di bidang jasa, dalam hal ini khususnya bidang audit ya atau akuntan publik. Nah, kemudian kehati-hatian profesional ya, maksudnya di sini seorang auditor itu dalam bekerja itu harus berhati-hati ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ada masalah yang tidak seharusnya terjadi justru terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya bahas terkait dengan materi audit ya, standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan ya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.